Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan solehah sekalian, hari ini di hari Selasa 31 Maret 2020, kita akan melanjutkan pembelajaran kita matematika di kelas 5. Oke, hari ini kita akan masuk mengenai materi baru, yaitu penyajian data. Ya, Ustazah mengingatkan kembali tentang pembelajaran kita di pekan lalu. Pekan lalu itu adalah mengenai membaca dan menafsirkan diagram data. Baik itu data dalam bentuk tabel, baik ataupun dalam bentuk diagram garis ataupun dalam diagram batang. Nah, seperti yang kemarin itu soal-soal yang kita kerjakan, ada dalam bentuk diagram garis, ada dalam bentuk diagram batang, dan juga ada dalam bentuk tabel. Nah, ketika kita melihat ada diagram garis dan diagram batang, kemudian disajikan pula soal-soal yang berkaitan dengannya. Nah, soal-soal inilah yang kita kerjakan. Ini yang pekan lalu kita lakukan. Nah, untuk hari ini adalah kebalikan dari materi kita di pekan lalu, yaitu mengenai penyajian data. Nah, untuk penyajian data yang pertama, Ustazah mulai dengan penyajian data dalam bentuk tabel. Oke, bisa kita perhatikan di papan. Di sini Ustazah memberikan contoh data yang disajikan secara acak di sebelah kiri. Ada data tentang tinggi badan siswa kelas 5 yang berjumlah 20 siswa. Jadi di sini ada 20 siswa yang didata secara acak dalam satuan sentimeter. Jadi misalnya untuk anak pertama di kelas 5 ya, di kelas 5 di sebuah sekolah, misalnya bukan sekolah kita ya, karena ini jumlahnya 20 siswa. Di sekolah di sebuah sekolah di kelas 5-nya, anak pertama si A misalnya, dia diukur tinggi badannya. Tinggi badan pertama didapatkan 138 cm. Kemudian anak kedua si B 136 cm. Anak ketiga si C 135 cm. Dan seterusnya sampai ke anak ke-20 139 cm. Nah, ini adalah data yang disajikan secara acak. Kemudian contoh soal yang Ustazah berikan di sini. Nah, ini yang pertama akan kita lakukan, yaitu menyajikan data. Dalam soal dikatakan sajikan data di samping, yaitu data yang ini, dalam bentuk tabel. Oke, tabel yang bisa kita gunakan sekarang, kita akan diminta membuat kolom seperti ini. Ada 3 kolom, ada nomor, tinggi dalam satuan sentimeter, kemudian banyak siswa. Nah, apa yang kita lakukan sekarang? Yang kita lakukan adalah kita mengisi tabel ini. Bagaimana caranya? Yang pertama kita tulis untuk yang pertama. Ya, yang pertama kita lihat tabel di sini. Di antara tinggi badan siswa yang tersaji di sini, Nak, kita lihat yang mana tinggi badannya yang paling kecil. Yang mana kira-kira yang paling kecil? Ada 135. Masih ada yang di bawahnya, Nak? Oh iya, masih ada 134. Ih, masih ada lagi sebelumnya 134, masih ada. Oh, 133. Masih adakah di bawahnya 133? Tidak ada. Berarti kan tidak ada. 133 adalah data paling kecil. Maka kita bisa tulis yang pertama datanya 133. Yang kedua, data berikutnya setelah 133 ada 134. Ada 134? Oh, ada. Berarti kita juga tulis sebagai data kedua. Kemudian data ketiga yaitu 135. Adakah 135? Oh, ada. Maka kita tulis sebagai data ketiga. Selanjutnya data keempat 136. Oh iya, ada lagi. Berarti masih berurut ini. Kemudian data kelima 137. Ada atau tidak? Oh, ada. Ternyata 137 ada. Kita tulis lagi untuk data kelima. Kemudian serta 137, 138. Oh, ada juga. Berarti kita tulisnya 138. Kemudian berikutnya 139. Ya, ada juga 139, berarti kita tulis 139. Yang berikutnya 140. Oh, ada juga 140. Kemudian masih ada? Oh, 141 masih ada ya. Akunnya ini terlalu kecil, enggak apa-apa. Nah, 100 yang ke-9, data ke-9 adalah 141 cm. Oke, nah berikutnya kita lihat masih adakah data di atas 141? Oh, tidak ada, berarti ini data yang paling tinggi. Bisa kita lihat, jadi setelah kita sajikan di dalam sini, ternyata ada 9 data, yaitu data 133, data 134, 135, sampai 141, ada 9 data. Oke, sudah sampai sini. Berikutnya kita akan menentukan banyak siswanya. Artinya kita disuruh hitung. Untuk tinggi badan 133 cm itu ada berapa banyak siswanya? Caranya kita lihat di sini. 133, lihat dulu. Ada 133? Yang pertama, oh ini ada. Hitung, ini yang sebagai orang pertama. Masih ada 133?
Oh, tidak ada nih Ustazah. Berarti kalau tidak ada, 133 ini sebanyak satu orang. Oke, nah sekarang 134. Ada 134, nak? Kita lihat oh ada ini yang pertama. Oh, ini ada juga 134, dua, sudah dua orang. Ada lagi 134, oh tidak ada, oh dua orang. Berarti kita tulis dua. Kemudian 135 begitu juga, 135, satu, ada lagi 135. Nah, dua, ada lagi tiga, oh tiga orang. Oke, tiga orang. Selanjutnya 136 ada, ini satu, kita hitung bersama, satu. Kemudian 136 lagi, dua. Kemudian yang ketiga 136, oh tidak ada, ternyata cuma dua. Maka kita tulis lagi 136 cuma dua orang. 137 masih ada, coba lihat 137, satu, 137 lagi dua, ada lagi 137, oh tidak ada, berarti dua juga, berarti dua lagi kita tulis. Berikutnya 138, kita hitung, satu, ada lagi, oke, dua, ada lagi, oh tidak ada, berarti dua juga. 139 kita hitung. Nah, satu, ada lagi, dua, 139. Tiga, oke, tiga orang, berarti kita tulis tiga. Untuk 140 kita hitung, satu, dua, tiga, oh tiga orang juga. Kemudian yang terakhir 141 di sini ada satu, dua, oh dua orang pas. Oke, nah selesai sudah. Dan kalau kita mau memastikan ini jumlahnya benar atau tidak, kita pertama bisa lihat, oh yang kita lingkari sudah terlingkar semua, berarti semuanya sudah masuk di data. Atau cara kedua kita bisa hitung, jumlahkan ini semua, apakah pas 20, karena kan perhitungan tak 20 siswa. Kita hitung ini, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 2, 10, 10 tambah 2, 12, tambah 3, 15, tambah 3, 18, tambah 2, 20, oh pas. Berarti insya Allah pekerjaan tak sudah benar. Ya, demikian. Jadi, untuk berikutnya Ustazah akan meminta kita yang akan menyajikan data dalam bentuk tabel. Nanti berikutnya Ustazah akan memberikan soal-soal sebanyak 2 soal insya Allah. Syukran.